Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anam sayyidina maulana Muhammadil kiram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada yang terhormat Ketua DKM dari Masjid Baitur Rahman dan segenap para pengurus Masjid Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah rintik-rintiknya hujan, kita masih diberi izin oleh Allah untuk mencoba menjadi hamba-hambanya Allah yang senantiasa bersyukur, menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada hari kemarin melalui pertemuan-pertemuan yang dimuliakan Allah, dalam khususnya untuk pertemuan di mana kita membahas tentang kemuliaan Allah, ilmu-ilmu Allah, syariat-syariat Allah. Disitulah kita berharap semoga kita semuanya menjadi hamba-hambanya Allah. Kian hari, kian tahun, kian bulan, kita semuanya bertambah lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan karena junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan kita nilai budi pekerti luhur, sehingga kita semuanya berusaha menjadi umatnya yang insyaallah senantiasa berjuang untuk terus mengikuti dari apa yang telah diajarkan oleh beliau, sehingga kita bisa menjadikan beliau uswatun hasanatun fid dunya wal akhirah, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang kita bisa terapkan di kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sebagai badal atau pengganti dari Ustaz Taufik yang, mohon maaf, mungkin tentunya badalnya ini sangat jauh sekali. Saya dulu pernah diajar sama beliau dalam satu kampus, tapi beliau mengamanahkan insyaallah sambil belajar sambil berbagi insyaallah. Sebagian ada mungkin yang sudah pernah kenal teman saya, ibunya ini Ibu Lulu, termasuk wali santri yang ada di sana, yang cukup lama juga kenal dengan kami. Semoga pertemuan di sore hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan, kemuliaan di majelis ilmu yang penuh dengan berkah ini. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah pesan kepada kita semuanya. Ma min qaumin yadhkuruna Allah. Ada hadis yang lain, ma min qaumin yadhkuruna fi buyutillah yadhkuruna fi buyutillah illa haffatsumul malaikah wa wasiyatuhum rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Ketika kaum itu berkumpul, di mana perkumpulan tersebut itu menyebut nama Allah. Bahkan hadis yang lain, ketika berkumpul itu di Baitullah, di rumahnya Allah, masjid atau mushola, illa hafatsumul malaikah, kecuali malaikat tersebut itu akan turun menghampiri orang-orang yang berkumpul menyebut nama Allah tersebut. Insyaallah perkumpulan ini akan kita muliakan, akan kita agungkan kemuliaan Allah melalui dari syariat-syariat Allah yang insyaallah nanti kita akan pelajari. Allah akan turunkan malaikat, wa ghasiyatuhum rahmah. Kemudian dalam turunnya malaikat tersebut itu membawa rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Setelah malaikat tersebut itu menurunkan rahmatnya, Allah titipkan di dalam hati-hati manusia yang mau berkumpul menyebut nama Allah tersebut, Allah titipkan ketenangan di dalam jiwanya. Gak heran Pak, kalau orang lagi baca Al-Quran, alhamdulillah, ada Pak, orang ketika berkumpul seperti ini, alhamdulillah, enak banget gitu. Kenapa? Itu sebuah keindahan yang begitu luar biasa dan kenikmatan yang belum tentu bisa dinikmati oleh orang lain. Akan ada ketenangan di dalam jiwanya.
Kenapa? Ketika kita berkumpul kita akan menemukan jawaban dari sebuah permasalahan yang kadang-kadang permasalahan itu tidak bisa dituntaskan dengan uang, tidak bisa dituntaskan dengan jabatan, tapi kadang-kadang bisa dituntaskan dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Yang lebih mulia lagi ketika manusia mau berkumpul dan menyebut nama Allah, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menunturkan nama-nama orang yang berkumpul tersebut di hadapan para malaikatnya Allah, di hadapan para makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit sana. Semoga kita semuanya tergolong dari orang-orang tersebut yang nama kita sudah dikenal oleh makhluk-makhluknya Allah yang ada di atas sana, sehingga kita semuanya tergolong min ahli jannah, dari ahli syurga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, kira-kira biasanya sistem ngajinya seperti apa ini? Dibaca, meneruskan. Kemarin saya disampaikan sama beliau, hadisnya sudah sampai ke hadis ke-58 ya, tentang keutamaan para syuhada. Keutamaan para syuhada ahli syurga. Di halaman yang keberapa, mohon maaf? Oh, 55. Berarti kelewat berarti kemarin Sofi. Saya sudah bawa bahan padahal yang itu. Gitu ya. Nanti insya Allah yang diteruskan sama Ustaz Taufik atau mungkin bisa dilanjutkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dibaca sama jemaah atau kita yang baca? Jemaah. Baca bersama ya. Baik, kita baca bersama. Semoga lisan kita semuanya pernah berucap seperti apa yang diucapkan Rasulullah SAW, dan ucapan tersebut itu akan menjadi bukti bahwa kita semuanya pernah berikrah mencoba untuk memahami, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk terus berusaha mengikuti dari langkah jejak kaki beliau dalam setiap kehidupan kita semuanya. Baik, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alna Abdullah huwa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an hadhihi al-ayah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Amma inna qad sa'alna an dhalik faqala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala'a ilaihim rabbuhum tila'atan faqala hal tashtahuna syai'an qalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na fafa'ala dhalika bihim thalatha marrat falamma ra'aw annahum la yusraku min
Ayyus'alu qalu ya Rabbi nuridu antarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'aw ra'a allaysa lahu hajatun turiku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang mulia ini kita akan membahas tentang keutamaan para syuhada. Dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Masyhur, beliau memberikan sebuah perkataan yang mana dalam perkataan tersebut kami bertanya kepada Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Nama panggilannya Abdullah, aslinya Ibnu Mas'ud. Tentang ayat ini, janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah tetapi di jalan Allah itu mati. Maaf, mungkin kalau dalam bahasa kita bukan menggunakan bahasa mati, tapi menggunakan bahasa meninggal. Tapi ini bahasa teks, jadi nggak jadi masalah. Tetapi mereka itu hidup di sisi Allah dengan diberi rizki. Nanti kita bisa buka di surat Ali Imran. Ada juga nanti di ayat-ayat yang lain yang mengatakan di juz 2 yang awal itu di atas, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ada sama ayat yang sepadan dengan itu. Jadi orang-orang yang di dalam peperangan beliau itu meninggal, orang-orang munafik, orang-orang kafir selalu mengatakan, katanya kamu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kenapa kamu tidak dilindungi oleh Allah? Katanya kamu berada di jalan yang benar. Ini biasa perkataan orang munafik. Itu setengah-setengah. Dia akan mengatakan kepada orang-orang muslim yang mengikuti peperangan, dia akan mengatakan, kalau kamu memang berjuang di jalan Allah, tentunya Allah akan menangkan kamu, tentunya kamu akan diberikan keselamatan. Namun ternyata kan tidak. Sahabat-sahabat kamu masih banyak yang meninggal. Sahabat-sahabat kamu akhirnya pada gugur di medan perang. Maka mereka akan mengatakan terus-menerus dengan seperti itu, sehingga dengan demikian itu akan menggugurkan, akan menjadikan semangat jiwa-jiwa jihad seorang muslim tersebut itu akan kendor, akan terus kendor seperti itu. Nah, maka ketika seperti itu Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban yang indah. Ia menjawab, kami pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang yang berjuang di jalan Allah sebagai syuhada tersebut, mereka berada di dalam rongga-rongga bulung yang berwarna hijau. Mohon maaf, Allah memberikan sebuah bahasa yang semacam ini bisa kita fahami dengan makna yang seutuhnya, atau mungkin kadang kita bisa mengibrahkan tentang sebuah kemuliaan maknanya. Jadi ketika Allah memberikan sebuah gambaran surga, itu tidak akan pernah bisa untuk kita bayangkan dalam kehidupan dunia seutuhnya. Maka ada sebuah hadis, dalam hadis tersebut itu mengatakan, a'dadtu li'ibadi sholihin, aku sudah menyediakan kepada hamba-hamba yang soleh, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang ada di surga tersebut itu sesuatu yang indah yang tidak pernah kamu lihat, wala udhunun sami'at, dan keindahan tersebut itu tidak pernah kamu dengarkan, wala hadira bihi qalbul muslim, dan tidak akan pernah terbesit di dalam hati seorang muslim. Ketika kita mendengar dalam
dalam rongga burung yang berwarna hijau, itu jangan kemudian kita menanyakan, nanti burungnya seperti apa ya? Kira-kira rongganya itu seperti apa? Karena hal tersebut itu tidak menambahkan keimanan di dalam jiwa kita. Yang perlu kita ambil ibrahnya, bahwa orang-orang yang meninggal dalam sebuah peperangan tersebut Allah letakkan di tempat yang mulia. Terus apa isyarat tersebut dalam bentuknya? Yang mempunyai lampu-lampu yang tergantung di arsy. Jadi ketika kita membayangkan keindahan arsy tersebut, tempat yang begitu mulia tersebut, itu Allah hiasi dengan keindahan yang begitu luar biasa. Seakan-akan orang yang meninggal dalam kondisi syahid, orang tersebut mendapatkan jaminan berada di syurga. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kita perlu untuk mengartikan sesuatu itu dengan yang kadang-kadang pertanyaannya tidak menambahkan keimanan. Contoh, kalau sama kadang-kadang ada yang namanya kadang-kadang anak santri itu bertanya ketika orang masuk kamar mandi itu berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan laki-laki ataupun setan perempuan, kita berlindung dengan itu gitu. Kadang-kadang anak santri cerita, gak pernah ya, misal kalau sama yang buang hajat itu laki-laki, kira-kira yang godain setan laki-laki mau perempuan? Hal tersebut itu kan perlu ditanyakan dan gak perlu ditanyakan gitu. Karena tidak ada tidak menambahkan keimanan. Pokoknya kita ketika mendengar seperti itu, ya berarti kita perlu untuk berlindung. Terus kalau sama setan laki-laki itu kayak gimana? Itu nggak perlu untuk kita tanyakan. Apakah setan itu yang rasa-rasanya tidak perlu untuk ditanyakan yang semacam itu. Kalau memang itu menambahkan keimanan, perlu untuk kita bahaskan. Tapi kalau memang tidak perlu untuk menambah keimanan, ya nggak perlu untuk ditanyakan. Sama, saya itu sering kadang-kadang juga ditanya seperti itu. Di dalam sebuah cerita syurga itu selalu mengatakan, contoh di dalam surat Ar-Rahman atau surat Al-Waqiah itu ada kata wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di syurga itu akan disediakan bidadari-bidadari yang dibahasakan dengan lu'lu'il maknun. Bidadari tersebut itu seindah mutiara. Kadang-kadang para ibu-ibu itu terus bertanya, nah kalau seorang laki-laki disediain bidadari, terus saya itu sama siapa? Seperti itu kan tidak perlu untuk ditanyakan. Ini hanya sebuah gambaran. Allah itu memberikan sebuah kebahagiaan dengan caranya Allah sendiri, dan Allah yang memiliki kegembiraan tersebut. Allah bisa memberikan sebuah kegembiraan tanpa sebuah bergelimangnya hati. Itu kuasa Allah. Maka ketika kita belajar, ada hal yang kadang-kadang perlu untuk kita tanyakan, dan ada perlu yang kadang-kadang hal tersebut itu tidak perlu untuk kita tanyakan karena itu tidak menambah keimanan seseorang. Baik. Kita lanjutkan. Mereka pergi ke surga kemana saja mereka suka. Jadi seakan-akan orang yang meninggal dalam kondisi syuhada tersebut itu sudah berada di surga. Namun mereka masih berada di dalam rongganya burung. Bisa kemana-mana, melihat kemana-mana, tapi belum bisa untuk menapaki surga. Kemudian menempati lampu-lampu tersebut. Bayangkan kita, di atas ada lampunya, kemudian burung tersebut itu hinggap kemana-mana di antara lampu-lampu yang ada di atas tersebut. Gitu ya? Ketika roh mereka melongok mereka, artinya melihat dengan hal tersebut, Allah berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apa lagi yang kami inginkan? Ini jawaban sebuah pertanyaan dibalikkan dengan sebuah pertanyaan. Seakan-akan tidak ada yang perlu untuk dimintakan lagi ketika sudah seperti ini, sudah begitu nyaman. Allah mengatakan kepada para syuhada tersebut yang sudah tiada berada di rongga-rongga burung tersebut, ditemui oleh Allah, apakah yang engkau inginkan? Kemudian para syuhada tersebut itu mengatakan, apalagi yang kami inginkan? Seakan-akan mereka bingung dengan dirinya sendiri, dengan kebahagiaan yang begitu sudah ada. Sama kadang-kadang kita punya anak, nah makanannya kurang apa? Kurang apa ya Maya?
Perasaan udah enak berarti. Berarti kan udah enak ini. Kurang apa ya? Ini udah pantas. Kira-kira yang kurang apa? Kurang apa ya? Itu kan seakan-akan memang tidak terlihat kekurangannya. Begitu juga orang-orang yang berada di surga dalam kondisi syuhada, mereka tersebut itu tidak menemukan kekurangan dengan pelayanan dari makhluk-makhluknya Allah yang Allah berikan berkat dari perjuangannya di dunia tersebut. Padahal kami dapat pergi ke surga kemana saja yang kami suka. Allah bertanya demikian kepada mereka sebanyak 3 kali sampai mengatakan seperti itu. Dikatakan dengan bahasa 3 kali, ayu syai'in tashhadu. Mengatakan seperti itu. Apa? Haitu syai', apa? Ma tashtahuna syai'an, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Mereka semua mengatakan, apa lagi ya? Jadi seakan-akan tidak ada rasa kurang di dalamnya. Allah memberikan sebuah balasan yang begitu mulia dan begitu agung. Ketika mereka tahu bahwa mereka terus ditanya, maka mereka mengatakan, wahai ya Rabb, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami ke dalam jasad-jasad kami sehingga kami terbunuh di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Perjuangan yang begitu berat. Namun ketika orang tersebut menemukan sebuah buah hasil yang begitu luar biasa, mereka akan mengatakan di hadapan Allah, ditawarin Allah 1 kali, 2 kali udah nggak bisa menjawab. Ketika ketiga kalinya dia mengatakan, andai aku seumpama ditawarin, maka aku akan mengatakan, izinkan aku untuk kembali ke dunia dan aku ingin berjihad kembali lagi di jalan Allah. Masya Allah. Padahal jihad itu berat, mengorbankan harta, jiwa, tahta. Nggak cuma sekedar dikorbankan, mereka semua mengalami kesakitan, mereka mengalami jerih payah yang begitu luar biasa. Namun ketika melihat seperti itu, dia akan mengatakan, balikan lagi ya Allah, kalau memang ternyata aku diberi kesempatan supaya aku bisa berjuang lagi di jalan Allah yang kedua kali. Kalau kita, Bu, kira-kira tawarin seperti itu, balik lagi ke dunia? Enggak lah, udah. Kita aja kalau seumpama ngerasa sekolah, perasaan dulu udah susah payah gitu ya, setelah capek-capek lulus, tawarin sekolah lagi, biar pintar lagi, S2 aja udah cukup. Toh juga ini keluarga udah bahagia, kerja udah nyaman, balik sekolah lagi kayaknya malas banget. Nah, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka malah menginginkan seperti itu. Ketika Allah melihat bahwa mereka itu tidak punya keperluan lain, ini kan hanya bahasa-bahasa basi ya, lantas mereka ditinggalkan oleh Allah. Artinya Allah sudah tidak perlu untuk mengkhawatirkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Berarti ketika kita melihat hadis ini, jangan dianggap Allah itu tidak tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang, makhluk-makhluknya itu bukan, tapi ini hanya peribahasa. Karena makhluknya Allah Maha tahu, tapi makhluknya Allah belum tentu tahu. Maka bertemu dengan Allah itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa dari keindahan surga yang ada. Mohon maaf, Bapak-bapak, ibu-ibu, kenikmatan surga itu banyak. Bahkan di dalam Al-Quran itu kalau kita buka di surat Al-Rahman, Al-Waqiah itu cukup sudah memberikan sebuah gambaran. Mulai dari kata wa faqihatin mimma yatakhayyarun, Allah akan berikan buah-buah yang pilihan, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan Allah akan berikan daging yang berupa daging-daging burung. Wa hurin 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, dan Allah akan berikan bidadari-bidadari. Terus Allah gambarkan surga tersebut tajri min tahtihal anhar. Allah gambarkan berupa sungai yang mengalir indah, penuh dengan pepohonan yang ada di samping-sampingnya. Mohon maaf, gambaran seperti ini hanya keindahan yang mungkin kalau seumpama ditawarkan di Indonesia, itu rasa-rasanya kayak udah biasa. Apalagi mohon maaf, seperti warga yang ada di sini, kayak ini ngomong sama mama, pengen di sana buahnya enak-enak. Kemudian mengatakan buah, saya setiap hari makan buah. Walah minta iring, kemudian tawarin daging. Daging mas setiap hari juga makan daging. Sungai, sungai. Jangankan seperti ini, lagi hujan aja nggak nunggu aja airnya datang sendiri. Ini jangan disamakan dengan keindahan dunia. Kita kembali kepada hadis yang tadi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hadara bihi qalbatul muslimin. Sesuatu yang indah di dalam surga tersebut itu tidak mungkin
tidak sama seperti apa yang kita lihat, tidak sama seperti apa yang kita dengarkan, dan tidak sama apa yang kita bisikkan di dalam hati. Maka keindahan tersebut itu bukan keindahan yang nyata. Maka keindahan sesungguhnya di dalam surga adalah ketika kita semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir itu ayat 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan ketika kalian ingin menemukan Allah, berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadah, maka amallah soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itulah nikmat sesungguhnya ketika kita bertemu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang semacam itu, keindahan makanan, keindahan buah-buahan, keindahan yang seperti itu semuanya hanya sebuah gambaran di mana nikmat surga yang dihitung dengan hitungan anak kecil. Kita dulu bilang sama anak kita ketika mau sekolah TK itu kan selalu mengatakan seperti ini. Nah, berangkat nah. Oh, di sekolah cakep tuh nah. Di sana ada ayunan. Oh, nanti di sana mainannya banyak. Enggak, kita bilang nanti di sana kita belajar ya nah. Nanti di sana sampai sana sekolah kerjain PR ya nah. Enggak berangkat itu. Maka ketika seperti itu selalu memberikan. Nah, kalau kita surga kok hanya sekedar mengatakan kenapa kalian menginginkan surga? Kemudian kita menjawab, di surga banyak sekali makanan, di surga banyak sekali buah-buahan, di surga banyak sekali hurun ain, bidadari disediakan. Ketika seperti itu bapak-bapak, ya kayaknya hina banget. Mencintai Allah bukan karena Allahnya, tapi mencintai Allah karena makhluknya. Sama saja ketika seorang manusia dicintai oleh manusia yang lainnya bukan karena dirinya, tapi karena hartanya. Maka jangan sekali-kali ketika kita semuanya mencoba untuk mencari kesempurnaan keimanan di dalam jiwa kita, bukan karena surga itu, bukan karena kita takut kepada neraka, tapi karena kita ingin mencoba mencari kesempurnaan cintanya Allah Subhanahu. Sampai para penyair-penyair itu kan membuat sebuah syair, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Ya memang kita harus tanyakan pada diri kita, kenapa kita semua yang memperjuangkan agama Allah? Kenapa kita sholat 5 waktu setiap hari? Kenapa kita semuanya itu menghindari dari larangan-larangan Allah? Kita tanyakan sama diri kita. Ketika seperti itu, maka kita akan menemukan sebuah jawaban sejauh mana keimanan kita. Sekalipun Allah itu ridho, orang beribadah karena menginginkan surga itu sudah tergolong ikhlas. Cuma ikhlasnya level bawah. Jadi kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada sebuah keterangan di mana level-level dari keikhlasan manusia. Orang yang beribadah, orang menjauhi larangan Allah, kemudian ditanya, kenapa kau berbuat semacam itu? Kemudian dia mengatakan, aku ingin masuk surga ya Allah. Kenapa kau ingin masuk surga? Karena di sana Allah menjamin sebuah kenikmatan. Itu sudah dianggap ikhlas sama Allah, karena Allah sendiri yang menawarkan kepada kita. Atau sama, ketika seorang mengatakan, kenapa kau itu beribadah? Karena takut dengan surga nerakanya Allah, takut dengan nerakanya Allah, maka itu juga sudah dianggap ikhlas. Ketika seperti itu, dan kemudian level-level keikhlasan tersebut itu yang paling tinggi itu ketika dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan Allah, aku ingin berjumpa dengan Allah. Bayangkan Pak, dulu mungkin Bapak pas ketika melamar seorang perempuan, selesai melamar, pengen datang kedua kalinya ke sana. Pas datang, itu kita disuguhin minuman, disuguhin makanan, tapi yang nyuguhin itu adalah yang bantu di rumah tersebut. Setelah makanan datang, minuman datang, kemudian kita mengatakan, Bu, nengnya ada. Aduh mas, lagi pergi. Kira-kira makanan tadi, minuman tadi yang sediakan rasanya enak Pak? Kayaknya kurang nikmat ya, kurang nikmat Pak. Kenapa? Karena memang ada cinta yang sejati yang ditunggu. Kalaupun seumpama kita bisa ditemui dengan orang tersebut tanpa disediakan minum dan makan, rasanya lebih indah itu daripada disediain makan tanpa harus ketemu
Nah itulah kita. Kita harus mencoba dalam setiap ibadah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi dari larangan Allah. Tujukan supaya kita menemukan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menemukan cintanya Allah, maka rasa-rasanya, kenikmatan yang Allah hanya paparkan, begitu nikmat-nikmat surga yang sebenarnya nikmat kecil yang Allah tawarkan kepada kita semuanya. Makanya saya dulu pernah punya guru Toriko. Beliau pernah memberikan sebuah catatan di dalam sebuah ibadah. Bilang sama anak-anak santri, nah, di surga nanti itu semua orang bahagia, tapi ada satu orang yang tidak menemukan kebahagiaan sempurna. Dia masih merasakan kesedihan tersebut. Siapakah itu? Dia mengatakan orang yang beribadah, tapi bukan tujuannya karena Allah. Tujuannya bukan karena Allah, tapi dia masih ikhlas dalam kategori ikhlas. Kenapa? Karena dia hanya mengatakan, aku menginginkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut menemui syurganya Allah. Makanya ketika sampai ke atas itu, kalau seumpama kita beneran ibadah, dicap sama orang, kamu kayak gini-gini, ahli neraka kamu. Itu sebenarnya kalau beneran orang ahli ibadah itu nggak bakal mikir. Enak aja, saya dibilang orang ahli neraka. Padahal yang mau ngecap orang ahli neraka juga belum tentu masuk surga. Makanya gak usah terus diambil pusing. Ya karena memang tujuan kita bukan surga, tapi tujuan kita menemui Allah. Kalaupun kita mengatakan saya pengen ke surga, tapi di dalam benak hati yang terdalam akan mengatakan aku ingin bertemu dengan Allah di surga nanti. Itulah keutamaan di dalam sebuah perjuangan keislaman untuk mempertahankan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan sampai jam berapa? Maaf. Jam 5 sampai jam 5. Sekarang saya ingin mengatakan, tadi kita membahas dari beberapa kata kuncinya. Di situ ada yang mengatakan dengan bahasa arwah. Tadi mungkin kita sudah paham dengan bahasa yang disebut dengan arwah. Arwah itu ruh, jamak dari ruh itu adalah arwah. Saya tanya, arwah itu di mana? Arwah itu di mana? Di alam bari. Kalau manusia seperti ini punya ruh? Punya sudur di dalam hati. Kita itu ketika belajar yang semacam itu, kadang-kadang keimanan itu muncul tanpa harus terlihat. Itulah yang kadang-kadang kita harus yakini, karena manusia itu kadang-kadang akan percaya ketika semua itu terlihat. Dan padahal kita dibuktikan sama Allah bahwa kadang keimanan tersebut itu akan diharuskan ada tanpa harus menyaksikannya. Salah satunya adalah roh. Kita tidak tahu di mana letak roh itu ada. Yang jelas di dalam jiwa kita. Ketika roh Allah tiupkan, maka di roh tersebut manusia itu hidup. Dan kita nggak tahu apakah roh itu di tangan, apa di kepala, apa di hidung, apa di mana, kita nggak bakalan tahu. Karena memang roh tersebut itu hanya terkandung. Maka di dalam Al-Quran kata roh tersebut itu memiliki 4 makna. Nanti kita bisa lihat. Mungkin kita sering mendengar ada yang namanya Ruhul Qudus, gitu ya. Itu. Ruh di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Ruh yang pertama bermakna al-kasairul arwahi illa anna Allah adhafahu ila nafsi tasrifan. Sesuatu yang Allah sandarkan kepada jiwa manusia sebagai kemuliaan. Karena orang ketika sudah mempunyai ruh berarti dia mulia pasti. Kalau nggak ada ruh, ya kemuliaan itu hilang. Kemuliaan itu hilang. Artinya tidak ada tanggung jawab yang lebih. Kalau orang sudah punya nyawa, berarti dia patut untuk dihormati, patut untuk dijaga darahnya, patut untuk dijaga kemuliaannya. Tapi kalau semua sudah nggak ada ruhnya, ya berarti udah nggak ada hal-hal yang lain. Ibaratnya
udah selesai tanggung jawabnya. Ya kita sholatkan, kita kuburkan, udah selesai. Kita doakan kalau memang perlu untuk kita doakan. Itu selesai. Maka itu disebutkan dengan roh. Maka ketika kita bertanya, di Al-Quran menuturkan tentang roh itu, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dalam surat Al-Isra ayat ke-85. Dan mereka bertanya tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi, roh itu urusan Allah. Urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku diberikan tentang pengetahuan roh kecuali hanya sedikit dulu. Orang kok berbicara tentang roh terlalu banyak itu, kadang-kadang khawatir akan terplesetnya dengan ilmunya Allah. Karena memang roh itu sedikit. Dan mohon maaf, nggak ada itu yang namanya orang sudah meninggal kemudian rohnya dipanggil. Kalau sama kadang-kadang kita juga aneh gitu, TV ditonton sendiri, nggak percaya sendiri, tapi dilihat-lihat lagi gitu kadang-kadang. Kita undang roh, kadang-kadang roh dimasukin di botol kayak gitu, tambah nggak karuan lagi. Yang seperti itu kadang kita ya tonton sendiri, dikomentarin sendiri, besok dilihat lagi. Yang aneh gitu. Oke, roh itu hanya sesuatu yang bersandar di dalam jiwa manusia. Contohnya yang semacam ini. Ketika nanti orang tersebut itu meninggal, maka orang tersebut itu hanya terpisah dengan rohnya. Orang yang meninggal itu hanya terpisah dengan rohnya. Dan roh tersebut itu Allah pindahkan di alam yang lain. Jasadnya masih ada. Maka banyak sekali sebuah perdebatan di dalam sebuah ilmu kalam, di dalam ilmu kalam atau tentang ilmu filosofi di nilai ketuhanan. Itu mengatakan orang itu ketika masuk di dalam kubur, mereka itu dianggap bagi orang yang tidak beriman tersebut itu roh dan jasadnya, apa jasadnya saja. Itu banyak sekali berbicara. Namun yang jelas kita nggak perlu untuk mendebatkan itu dengan lebih panjang. Kenapa Yang penting kita mempercayai bahwa orang ketika berada di dalam kubur, orang tersebut itu ditanya oleh malaikat dan bertanggung jawab amalnya masing-masing. Kita nggak perlu untuk mendebatkan roh apa jasadnya apa rohnya apa, kedua-duanya itu nggak penting. Yang penting kita percaya bahwa roh tersebut itu ada dan itu berada di dalam jiwa manusia. Kadang-kadang roh itu juga bisa hilang seketika kemudian balik lagi. Kita mungkin juga nggak paham ketika kita lihat kisah dari Ashabul Kahfi. Itu tidur sampai ratusan tahun yang semacam itu ruhnya hilang, apa jasadnya masih utuh atau kayak gimana? Nyatanya jasadnya juga nggak kemana-kemana, nggak rusak. Namun di sebelahnya ada anjingnya yang ada di depannya udah menjadi tulang belulang. Itulah kuasanya Allah. Ketika Allah ingin menjaga ruhnya saja bisa, menjaga jasadnya saja juga bisa. Kuasanya Allah. Makanya ada orang yang sampai di kubur lama, ternyata pas dibongkar masih utuh. Itu kan Allah jaga jasadnya. Allah jaga jasadnya. Artinya Allah itu kuasa dengan segala-galanya. Memisahkan sesuatu yang tak terlihat. Kuasanya Allah, apalagi yang cuma terlihat, mobil yang di depan mata, harta yang di depan mata. Memisahkan itu sangat mudah sekali. Yang nggak terlihat saja Allah mampu untuk memisahkan, apalagi yang terlihat. Baik, yang kedua, ruh tersebut itu berarti tentang tiupan dari Jibril kepada Nabi Isa. Ada makanya Jibril itu juga disebut dengan Ruhul Amin. Ruhul Amin. Kenapa Jibril disebut dengan Ruhul Amin? Karena Jibril itu makhluk yang Allah titipkan untuk meniupkan di perut Ibu Maryam. Maka disebutlah Ruhul Amin. Fahamalathu bi'idni wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Dan aku berikan Isa ibnu Maryam, putra dari Ibu Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti, wa ayyadnahu, dan aku berikan tanda dari bukti tersebut bi Ruhil Qudus, dengan tiupan dari makhluk yang suci, yaitu Jibril. Jadi nanti ketika kita membuka Al-Quran, kata ruh itu bermakna ada ruh seutuhnya yang tadi kita menempel pada jasad kita. Ada ruh yang bermakna malaikat Jibril. Ada ruh yang bermakna dengan rahmat. Itu ada di dalam surat Yusuf. Wala tayasu min rauhillah. Cuma badannya biasanya ruh menjadi roh.
rauhatillah wa la tayasu min rauhatillah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmatnya Allah. Artinya seperti itu. Maka kata ruh itu kadang dituliskan dengan bentuk yang sama, ada ruh, rauh. Ada juga ruh yang bermakna wahyu. Yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi. Allah turunkan malaikat birruhi, bukan membawa ruh, tapi dengan wahyu, min amrihi, dari perintahnya. Kata ruh di dalam Al-Quran bisa berarti ruh yang kita pahami jasad menempel, bisa jadi tiupan dari malaikat Jibril, bisa berarti rahmat, bisa berarti wahyu. Inilah pentingnya kita nanti ketika kita belajar tentang Al-Quran, tidak hanya melewati dari sebuah terjemah, tapi nanti akan ada tarikhul, sejarah bahasanya. Kenapa dibahasakan seperti itu? Maka kalau kita tarik kata ruh itu dari kata roha aslinya. Roha atau rih itu berarti angin. Maka kalau orang nyebut istirahat itu pasti orang lagi selesai dengan sibuk kemudian mengatakan istirahat. Istirahat itu mengikuti wazan istaf'al, istarah, orang mencari angin. Maka orang istirahat itu biasanya diistilahkan dengan nyari tempatnya sejuk. Istirahat. Ini yang dipakai oleh bahasa Indonesia yang kita pakai. Nah.